Bentar sayang. Kamu manggil siapa di kamar kosong itu? Nggak usah pura-pura nggak tahu kamu ya. Kuncinya ada di saku celana dia. Sayang, kamu ngapain sih? Ini apa? Ayo kita buktiin. Di dalam kamar ini ada siapa? Mulai sekarang kamu resign dari kantor ini. Apaan sih mas? Aku itu direktur di sini, nggak bisa sembarangan resign. Bos, ada berkas yang butuh tanda tangan. Ternyata benar. Kamu selingkuh sama dia. Makanya kamu gak pengen resign kan? Dia rivalku sejak remaja. Lihat aja. Lu bakal gua kalahin dengan make jurus Garuda di dadaku. Sini lo, gue kalahin lo pakai jurus semua. Kamu kenapa jadi posesif begini sih? Aku kan sama dia cuma rekan kerja, sama kayak aku sama Joe, teman kamu itu. Bro, lo nggak mau damain sama gue? Kita udah tua bro, lagian gue udah punya istri. Gak usah bohong lu ya. Mata-mata gua bilang lu sering berdua sama istri gua. Curiga kan tau gak? Bro, gue curiga. Istri lo ada hubungan khusus sama rival. Masa iya gue lihat? Mereka sering kerja berduaan, sambil ketawa-ketiwi salting gitu. Bunga terindah untuk direktur pekerja keras. You did great baby. Oh, makasih sayang. Bahkan sering mesra-mesraan di kantor ini, kalau lagi sepi. Mereka juga sering sembunyi-sembunyi tidak bareng. Cowok murni itu dijaga dong. Aku nggak pernah aneh-aneh di kantor ini. Iya bro, masa lo nggak percaya sama istri sendiri? Harusnya itu lo curiga sama mata-mata lo. Emang mata-mata kamu siapa sih? Ya si Jo lah. Bestie aku paling klop. Kami temenan dari orang. Aduh. Karena aku udah bilang kamu harusnya jauhin dia sayang. Kenapa sih kamu gak pernah aku sama bestiku itu? Bro, sebenarnya yang ngepepet istri lo itu bukan gue, tapi bestie lo itu. Gak usah fitnah lo ya. Bener. Aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu kamu. Aku takut kamu sakit hati. Tapi bestie kamu itu udah berapa kali confess ke aku. Ayolah Lova, masa kamu gak mau sama aku? Aku itu lebih keren dari Topan, lebih ganteng, lebih dari segalanya. Heh, mikir ya. Aku itu udah nikah sama bestie kamu. Tahu? Lihat aja, aku bakal bikin pernikahan kamu rusak. Aduh, susah ya jadi orang cantik. Direbutin mulu, Kurang ajar. Aku harus ngasih dia pelajaran. Cepetan kejar, bahaya kalau dia ngamuk. Bisa-bisa perang dunia ketiga muncul. Ayo Topan, tendang! Kena tipu! Lagi bola pasir buat banget kayak Bubi. Sejak kapan bumi bulat? Pacar anakku penganut bumi datar. Kenalin mah, pacar aku. Aku sengaja bawa dia liburan biar deket sama mama. Aku juga bawa mamaku loh. Ara? Mama? Kalian saling kenal? Jelas kenal. Dia itu musuh mama. Ibu nggak setuju kalau pacaran sama Topan. Hah? Kenapa lagi sih, Bu? Itu si Kira, ibunya si Topan, penganut bumi bulat. Sedangkan keluarga kita itu penganut bumi datar. Kamu harus paham, Ica. Jadi selama ini aku pacaran sama penganut bumi bulat. Kita putus, Topan. Jadi selama ini kamu penganut bumi bulat. Oke fine, aku juga ogah pacaran sama cewek penganut bumi datar. Hati-hati ya Topan. Keluarga kami ini sudah meyakini kalau bumi itu datar, turun-menurun. Jangan bentakkan aku. Kita buktiin aja sekarang di sini. Mana teori yang benar, bumi bulat atau bumi datar? Lihat baik-baik. Dari ketinggian sini, garis horizontal lautan itu lurus, datar. Gak ada lengkungan sama sekali. Semua terlihat rata. Hamparan air itu tidak melengkung ke bawah. Ini bukti paling jelas kalau bumi itu datar. Tunggu dulu, tapi penjelasan ini masih bisa dibantah. Kalian lihat nanti pas sunset, matahari itu bukan turun atau jatuh, tapi bumi yang berputar terus. Karena bumi berputar, jadi posisi kita berubah sedikit demi sedikit. Horizon garis batas langit dan laut itu naik pelan-pelan.
Nah, jadi waktu sunset itu adalah bukti kalau bumi itu bulat. Kalau bumi itu datar, mataharinya itu bakal hilang tiba-tiba. Bukan tenggelam pelan kayak gitu. Gimana? Paham kan? Jadi, paling tepat bumi. Tapi aku sadar, mau bumi itu bulat atau datar, ternyata sama-sama indah. Dan bisa dinikmati pemandangannya. Kayaknya kita nggak perlu memperdebatkan teori bentuk bumi lagi deh. Maaf ya. Kita mulai hubungan yang baru dengan mulai merestui Ica dan Topan. Aku juga minta maaf. Kita terlalu kekanak-kanakan ya. Aku setuju. Topan dan Ica menjalin hubungan. Akhirnya bisa saling damai. Tapi menurut kalian bumi itu bulat atau datar? Mari debat di kolom komentar. Aku dandan dari cewek supaya bisa nipu ibuku. Ibu, minta uang dong. Buat apa, Mora? Ya biasalah Bu, buat party. Ini semua karena ibu selalu pilih kasih sama kakakku. Bu, bagi duit dong. Nggak boleh. Duit mulu. Contoh dong kakak kamu itu Mora. Kang Mora kan menantau kerja, Bu. Iya kah? Karena ibuku pikun, aku pun pura-pura jadi kakakku. Siapa kamu? Ibu, ini Mora, anak favorit Ibu. Mora? Ya ampun, ibu kangen banget. Bagi duit Bu. Buat apa, Mora? Ya buat party lah Bu. Akhirnya berhasil. Ya udah, kalau gitu Mora pergi dulu ya Bu. Jangan pulang malam-malam ya, Nak. Ya ampun, Topan. Kamu habis ngapain baru pulang pagi? Habis party lah, Bu. Bu, bagi duit lagi dong. Mora? Iyalah, Bu. Memang siapa lagi? Halo semua, aku pulang. Mora? Kok kamu ada dua? Topan, kamu ngapain dandan jadi cewek? Pasti kamu pura-pura jadi aku kan? Biar bisa nipu ibu. Iya, aku memang nipu ibu. Kenapa, Topan? Itu semua karena Ibu gak sayang sama Topan. Ibu cuma sayang sama Kamora. Kamu salah. Ibu itu paling sayang sama kamu. Waktu aku mau ngerantau, ibu titip pesan. Sukses ya, Mora. Supaya kamu bisa minta adik kamu kuliah. Ibu sayang banget sama dia. Ibu gak mau dia jadi anak yang gak benar. Iya, Bu. Jadi selama ini ibu Ibu sayang sama kamu, Topan. Maafin Topan Bu. Topan nyesal. Tunggu. Kalian siapa? Aku kasih kamu 10 juta, tapi kamu harus pura-pura jadi aku. Anakku dekat banget sama istriku yang buta. Sampai suatu ketika, dia memutuskan buat operasi mata. Kemudian, Siapa kamu? ini aku sayang suami kamu. Enggak. Najis aku punya suami jelek kayak kamu. Kita cerai. Semenjak saat itu, anakku pun sakit-sakitan. Ada kangen sama Mama. Iya, nanti mama pasti pulang. Aku berkali-kali minta balikan, tapi dia selalu nolak. Sebelum lu jadi ganteng, gue gak mau balikan sama lu. Tolong pura-pura jadi aku dan bilang kalau aku udah operasi plastik. Ya wes, aku bakal pura-pura jadi kamu. Halo sayang. Siapa kamu? Masa kamu gak kenal sih? Ini aku suami kamu. Sayang, kamu operasi plastik. Dengan begini anakku pasti sehat kembali. Mama. Astaga sayang, kamu kenapa? Gawat, kondisi kamu kritis. Sebenarnya dari dulu aku dokter, tapi aku berhenti karena kebutaanku. Ya udah, kalau gitu kita bawa dia ke RS. Gak ada yang bisa kita lakuin. Ma. Papa mana? Ini papa nak, lihat dia udah ganteng sekarang. Dia bukan papa, Ma. Iya, aku bukan bapak kamu. Maksud kamu? Kamu? Jadi dia cuma orang asing? Udah, aku pergi aja. Mama sama Papa jangan pergi dulu. Ara kangen. Kalau ini saat terakhirnya, tolong jangan pergi dulu. Dia masih pengen lihat kedua orang tuanya. Mama gak akan ninggalin Ara lagi kan? Enggak dong sayang, Mama gak mungkin ninggalin kamu. Ya udah. Kalau gitu jaga Papa baik-baik ya, Ma. Ara, Ara,
Meskipun berakhir memilukan, setidaknya mereka dapat berkumpul untuk yang terakhir kalinya. Pacarku hobi mecahin jerawat. Ih, jerawatnya ngecerot. Udah sayang, makan dulu. Ntar ke facial. Nggak boleh, harus aku pecahin pakai tangan. Jadi proyek kita kali ini Jerawat. klienku. Pak Topan, jorok sekali Anda. Kerja sama kita masalah. Sayang, kamu ngerti situasi gak sih? Kalau mecahin jerawat itu di rumah. Ini aku lagi meeting loh. Ih, ayang Topan marahin Ruby. Ya udah, maaf. Sini Piuk. Masalahnya, pacarku nggak berubah. Sayang, kita lagi akad. Bisa diem nggak? Topan sayang gak sih sama Ruby? Bukannya nggak sayang, tapi kamu nggak tahu sikon sayang. Nih, kalau kamu mecahin jerawat pakai tangan, itu bakal nyebar kemana-mana. Ya udah kalau nggak sayang nikahnya cancel aja. Sayang, tunggu. Aja nunggu. Pak Topan meninggal dunia karena jantungnya jerawat. Jantung jerawatan. Ini pasti efek dari mecahin jerawat pakai tangan. Saking seringnya, jerawat tidak hanya menyebar ke wajah, tapi sampai ke organ vital.